Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rizal. Nama saya Faradila Laseda. Nama saya Fadia Nuraliza. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa responden terkait dengan isu visi misi paslon wali kota dan wakil wali kota Kota Probolinggo. Mari kita simak videonya. Sebelum memasuki sesi wawancara, di sini kami menampilkan visi dan misi dari masing-masing paslon wali kota dan wakil wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rizal. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak atau Mas mengenai visi misi paslon yang ada di Kota Probolinggo. Oh ya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama sampean siapa? Nama aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Bahaudin. Oke, bisa dipanggil Adin. Oke. Nah, di sini terdapat visi misi paslon. Oh ya. Bisa dibaca terlebih dahulu. Ini dibaca semuanya ya? Oke, oke. Jadi pertanyaan pertama itu gini, apakah saudara itu setuju dengan visi misi dari keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo? Jika setuju, kenapa? Jika tidak, mengapa? Oke. Dari yang saya lihat, visi misi keempat paslon ini, visi misinya ingin sama-sama memajukan Kota Probolinggo yang lebih baik pastinya. Iya. Yang jelas dan yang tentu saya sangat setuju. Nah, di sini ada beberapa hal yang sama di visi misi ini menjadikan Kota Probolinggo itu berdaya saing dan memajukan salah satunya perekonomian. Dan itu perekonomian itu adalah menurut saya pribadi itu penumpu dari kota itu tersendiri kayak gitu. Jadi kalau ekonomi dari kota itu kurang, akhirnya apapun susah. Nah, pernah saya membaca itu dari beberapa laman website atau dari informasi, Kota Probolinggo ini menjadi terbawa lah. Cuman untuk pastinya berapa terbawa itu saya kurang paham. Cuman ada di bawah. Makanya dari sini visi misinya memajukan atau menata ekonomi dan mengembangkan ekonomi dan budaya saing kayak gitu. Dan terutama yang paling saya setuju adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu sangat penting. Nah, mungkin dari siapapun yang nanti yang jadi, itu saya berharap fasilitas kesehatan di Kota Probolinggo itu dijadikan lebih baik, terutama rumah sakit, terus puskesmas yang 24 jam kayak gitu-gitulah. Terus klinik-klinik juga difasilitasi dengan baik kayak gitu. Setuju Mas untuk visi misinya keempat paslon ini Mas. Oke, Mas. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua itu, menurut saudara, apakah mereka mengusung program yang sesuai dengan kebutuhan di Kota Probolinggo ini? Oh, sangat sesuai ini Mas. Karena saya sendiri selaku wirausaha ya. Dari wirausaha, untuk beberapa tahun ini daya beli masyarakatnya turun Mas. Nah, dari saya lihat, wah ini keren ini untuk ekonomi mikro. Nah, ekonomi UMKM ya, UMKM seperti saya ini, itu perlulah pemimpin yang memang bisa mengembangkan potensi ekonomi yang lebih baik, terus meningkatkan daya beli masyarakatnya itu kepada UMKM itu tinggi nantinya. Nah, ini saya setuju banget ini Mas. Sangat realistis dan benar-benar dibutuhkan sama Kota Probolinggo sendiri ya menurut saya. Dan juga ada pelayanan fasilitas, kualitas pendidikan dan akses teknologi ini di nomor 1 ada ini. Nah, akses teknologi pada era saat ini itu penting banget, apalagi di pendidikan ya. Jadi
pendidikan yang dikolaborasikan dengan teknologi itu sangat bagus Mas nantinya untuk siswa atau mahasiswa seperti Mas sama teman-teman yang lainnya itu sangat oke banget kayak gitu sih. Udah itu aja. Jadi yang selanjutnya itu yang ketiga, menurut saudara, apakah visi misi yang disampaikan pasangan paslon ini realistis dan dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan? Untuk menurut saya untuk waktunya. Nah, makanya dari beberapa visi misi kita lihat mana yang paling realistis gitu kan. Yang akhirnya enggak omong doang lah. Nah, ada beberapa salah satu calon ini visi misinya oke menurut saya, Mas. Nah, ini menurut saya dan juga saya beberapa juga kenal dari salah satu calon ini itu menurut saya dari segi ilmunya terus wawasannya itu menurut saya bakal cukup lah untuk 5 tahun ke depan ini menjadikan kota Probolinggo lebih berkembang, terus juga lebih tangguh, terus juga mengembangkan ekonominya juga bagaimana itu sangat-sangat realistis dan juga mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, ini keren ini karena bagaimana kota itu bisa maju itu tergantung dari sumber daya manusianya. Menurut saya seperti itu sih. Jadi realistis dan benar-benar insya Allah bisa nih. Kalau cuman kayak gini menurut saya bisa. Dari lihat sosok ini ya calonnya ya. Iya. Menurut saya oke lah untuk 5 tahun bisa. Oke, cuman sebegitu saja Begitu aja, wawancara Mas. dari saya. Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Farid Tufel, Apakah Bapak siap untuk diwawancarai tentang visi misi paslon wali kota? siap. Ini Pak. Iya, sudah. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara setuju dengan visi misi dari keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo? Jika setuju, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Saya setuju karena memang dari keempat calon merupakan putra terbaik kota Probolinggo. Sehingga tidak boleh tidak dari keempat calon ini memang untuk menuju Probolinggo yang lebih baik. Kalau tidak, ya biasa, barangkali orang yang memang tidak mengerti tentang hiruk-pikuk politik pilkada kota Probolinggo. Terus pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apakah mereka mengusung program yang sesuai dengan kebutuhan kota Probolinggo ini? Bisa dikatakan sesuai karena memang dari keempat calon ini menuju kepada kota Probolinggo yang lebih baik, baik itu dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang ketiga, menurut Bapak, apakah visi yang disampaikan pasangan calon wali kota realistis dan dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan? Bisa juga dikatakan realistis apabila wali kota itu sudah didukung oleh anggota DPR, semua anggota DPR. Dan kalau memang tidak bisa didukung oleh anggota DPR, maka tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Sudah. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadea. Di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan wawancara dengan maksud untuk menganalisis visi dan misi calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Kota Probolinggo. Apakah ibunya berkenan untuk diwawancara? Bismillah, insya Allah saya berkenan. Dengan siapa? Bisa berkenalan dulu. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ifat Hadiah Damayanti. Untuk lebih akrabnya, Mbak Dea bisa langsung memanggil saya dengan sebutan Bu Ivo atau Mbak Ivo. Ini Bu, sebelumnya ada visi misinya dari paslon dulu, bisa dibaca dulu. Oke, baik. Sudah. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu Ivo setuju dengan visi misi dari keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo? Jika setuju, kenapa? Dan jika tidak, mengapa? Oke, baik. Di sini ada 4 calon peserta wali kota dan wakil wali kota Kota Probolinggo yang memiliki visi dan misi masing-masing, semuanya bagus, dan visi dan misi yang sudah disebutkan oleh masing-masing calon saya setuju. Kenapa saya menyetujui visi dan misi mereka? Pastinya mereka memiliki wawasan tersendiri tentang Kota Probolinggo, kemudian tujuan tersendiri untuk bisa mengembangkan Kota Probolinggo itu sendiri. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Baik. menurut Bu Ivo, apakah mereka mengusung program yang sesuai dengan kebutuhan Kota Probolinggo? Dari keempatnya ini, mereka memiliki program-program yang memang sebetulnya sesuai dengan kebutuhan Kota Probolinggo. Akan tetapi cara mereka menyebutkan visinya pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bu Ivo, apakah visi yang disampaikan pasangan calon wali kota realistis dan dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan? Oke, untuk mencapai tujuan visi dan misinya, mereka sudah realistis ya Mbak Dea ya. Akan tetapi bagaimana cara mereka untuk bisa mencapai visi dan misinya membutuhkan waktu itu tidak pendek, jadi membutuhkan waktu. Kalau untuk 5 tahun itu kita anggap waktu yang cukup panjang ya. Kalaupun mereka bisa fokus dan bisa memaksimalkan, insya Allah mereka bisa untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Nah, untuk yang terpilih pun, jadi untuk yang pernah terpilih, ketika mereka nanti akan terpilih kembali, mereka bisa melanjutkan visi dan misi yang sebelumnya. Jadi lebih dirapikan atau lebih ditambah sedikit atau lebih lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Baik, itu saja pertanyaannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rizal. Di sini saya ingin mewawancarai tentang visi misi paslon yang berada di Kota Probolinggo. Sebelumnya bisa perkenalkan namanya sampean. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Niken Saraswati. Oke. Nah, di sini ini visi misi paslon yang ada di Kota Probolinggo. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah saudara setuju dengan visi misi dari keempat pasangan calon wali kota ini yang ada di Probolinggo? Jika setuju, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Kalau lihat global ya, karena kan juga ini pada dasarnya setuju saja gitu loh. Sebagai warga Probolinggo kota terutama, memang harapannya kan kalau saya lihat di sini kan ini arahnya rata-rata ke kesehatan, terus UMKM. Jadi memang kan yang dari amanah dari pusat pun sebenarnya kan arahnya kita itu kan ke pendidikan inklusi, terus kesehatan inklusi yang berkelanjutan, terutama juga gimana caranya meningkatkan UMKM tadi. Karena harapannya kita tahu bahwa UMKM istilahnya mata pencaharian terbesar di sini itu kan selain mungkin yang bekerja di swasta ya, itu yang terbesar kan sebenarnya di UMKM, mereka banyak usahanya. Nah, itu harus mendapat dukungan pemerintah. Kalau tidak begitu siapa lagi? Karena kan biar perputaran uang
dengan adanya UMKM, perputaran uang di sini kan juga kota kan juga semakin bagus. Kan otomatis itu jadi salah satu apa ya nanti jadi salah satu indikator bahwa memang perekonomian di Kota Probolinggo sendiri naik gitu. Kan ada indikatornya juga di pemerintah. Iya. Oke. Selanjutnya itu yang pertanyaan yang kedua itu menurut saudara, apakah mereka mengusung program yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Probolinggo ini? Kalau saya sebagai warga Kota Probolinggo, ya sebenarnya kalau melihat dari yang tertulis, Iya. itu sebenarnya sangat mendukung gitu ya. Siapapun nanti pun yang jadi itu kan sangat mendukung gitu. Tapi kan harapannya sekali lagi ini bukan hanya sekedar visi misi tapi bisa tercapai gitu. Jadi selain visi misinya paling enggak kan ada nanti evaluasi paling enggak capaian dari evaluasi dari visi misinya apa yang sudah tercapai, apa yang belum, apa yang harusnya kan itu. Yang penting kan realisasinya sebenarnya bukan hanya visi misinya. Jadi kalau ditanya ininya kita lihat ke depan. Oke, siap. Untuk yang terakhir, pertanyaan ketiga itu menurut saudara, apakah visi misi yang disampaikan pasangan calon wali kota realistis dan dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan? Bagaimana? Dalam jangka waktu 5 tahun berarti. Sebenarnya kalau menurut saya semua sangat mungkin gitu ya. Asalkan pertama karena kan sebenarnya mungkin tidak mungkinnya itu kan tergantung nanti. Pertama pastinya kalau di pemerintahan itu ketersediaan anggaran, lalu setelah itu juga dukungan dari semua ASN kan gitu. Jadi kinerjanya bagaimana? Sebenarnya mungkin tercapai, mungkin tidak gitu kan. Cuman ya itu tadi kembali kan realistisnya kita harus kembali ke berapa sih PAD-nya kita. Gitu kan. Tapi ketika kita punya pimpinan memang yang bisa menggerakkan ada perekonomian, otomatis PAD kan juga akan naik. Jadi sebenarnya itu tergantung dari pimpinan nantinya. Karena kan pimpinan daerah itu kan otomatis yang harus bisa menghitung bahwa kebutuhan sekian untuk visi misinya. Nah, gimana caranya mereka bisa mendapatkan PAD itu untuk mendukung visi misinya itu kan gitu. Jadi mungkin saja gitu. Jadi kembali lagi itu tergantung dari nanti pimpinannya bagaimana menjalankannya, istilahnya kalaupun misalkan tersedia anggaran sekarang, anggarannya ada, tapi mungkin juga secara aturan ya. Jadi kan kalau di pemerintahan itu kan pasti semuanya berdasarkan pada aturan. Jadi kalau aturannya tidak memperbolehkan juga tidak bisa. Oke. Gitu kan. Nanti uang ada aturan boleh, SDM-nya tidak mendukung juga tidak bisa. Jadi itu nanti tergantung dari pimpinannya sendiri juga manajemen ASN-nya bagaimana. Jadi kalau semuanya mungkin saja. Makan gratis saja jalan. Sudah jalan ya, Mbak? Oke. Cuman itu saja sih wawancara dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bisa perkenalan terlebih dahulu, Kak? Nama saya Melani. Maksud kedatangan saya di sini itu ingin melakukan wawancara terkait isu visi misi paslon wali kota dan wakil wali kota Kota Probolinggo. Apakah kakaknya berkenan untuk diwawancarai? Iya, boleh. Di sini ada visi misinya paslonnya, Kak, bisa dibaca lebih dahulu. Sudah, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah saudara setuju dengan visi misi dari keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo? Jika setuju, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Saya sih setuju ya, karena dari paslon 1, 2, 3, sama 4 ini ingin Kota Probolinggo itu lebih maju, kayak sejahtera gitu, seperti Kota Malang, Surabaya. Jadi saya setuju-setuju aja sih. Berarti nggak ada kritikan ya, Kak, ya? Dari visi misinya? Nggak ada. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara, apakah mereka mengusung program yang sesuai dengan kebutuhan Kota Probolinggo? Menurut saya ada di paslon 3, karena saya pernah melihat di SMK 1 Kota Probolinggo itu seperti ada kereta bus itu untuk menjemput anak yang secara gratis. Dan saya pernah lihat ambulan yang buat menjemput pasien secara gratis juga dengan nomor paslon 3.
Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Menurut saudara, apakah visi dan misi yang disampaikan pasangan calon wali kota realistis dan dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan? Menurut saya realistis karena mungkin tapi nggak bakal terwujud semua menurut saya karena pasti bakal satu persatu bisa tercapai dan terlaksana. Jadi realistis saja sih. Baik, itu saja Kak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari beberapa responden yang sudah kami lakukan wawancara yaitu menunjukkan bahwa responden itu memiliki harapan positif terhadap arah pembangunan Kota Probolinggo untuk kedepannya lebih maju dan lebih berkembang. Responden semuanya rata-rata setuju dengan visi misi paslon yang menilai bahwa program-program yang diajukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada seperti perekonomian, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi kesimpulannya, responden yang saya wawancarai tadi itu ialah dukungan terhadap visi dan juga misi mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa pasangan paslon tersebut ialah memiliki kemampuan dan juga komitmen yang membawa perubahan positif terhadap Kota Probolinggo dan serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan positif dan juga aspirasi publik. Oke, dengan demikian jika terpilih dari pasangan calon ini dipandang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa Probolinggo menuju kemajuan yang lebih baik. Namun, kunci keberhasilan itu tetap terletak pada implementasi yang efektif dan konsisten dari setiap program yang dijanjikan. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.